Pagi itu, Kamis 25 Februari 2021, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, peristiwa berdarah terjadi di RM Cafe, Jalan Outer Ring Road RT 4 RW 6, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Seorang oknum anggota polisi menembak seorang anggota TNI dan 3 karyawan kafe. 3 tewas dan 1 lainnya mengalami luka cukup serius. Aparat kepolisian dan TNI yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di dalam kafe terlihat 4 orang terkapar. 3 diantaranya dalam keadaan tewas. Ceceran darah juga terlihat di beberapa lantai ruangan. Keluarga korban yang mengetahui peristiwa ini nampak bingung, seperti tak mengira peristiwa berdarah ini menimpa anggota keluarganya. Berdasarkan identifikasi, korban tewas masing-masing Martinus Rizky Kardo Sinurat, seorang anggota TNI berpangkat prajurit kepala atau Praka. Kemudian Ferry Saud Simanjuntang yang merupakan waiter cafe, serta Doran Markus Manik yang bertugas sebagai kasir. Ketiganya tewas di tempat setelah diterjang peluru. Sementara 1 korban lainnya adalah Hutapea yang merupakan manajer kafe. Hutapea masih beruntung, nyawanya masih terselamatkan. Diketahui, Bribka Cornelius datang ke RM Cafe di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pukul 2 dini hari bersama seorang temannya. Selanjutnya, mereka memesan minuman di RM Cafe. Kemudian karena kafe hendak tutup, Bribka Cornelius diminta untuk membayar minuman sebesar 3,3 juta rupiah. Bribka Cornelius rupanya tak bersedia membayar sampai akhirnya terjadi perselisihan. Bribka Cornelius kemudian mengumbar tembakan di dalam kafe. 4 orang terkapar, 3 diantaranya tewas di tempat. Usai melakukan penembakan, Bribka Cornelius keluar kafe sambil menenteng senjata api dan pergi bersama temannya menggunakan mobil. Dan inilah wajah oknum anggota polisi yang telah mengumbar tembakan di RM Cafe. Namanya Cornelius Siahaan. Inilah sosok Bribka Cornelius Siahaan, anggota Satreskrim Polsek Kalideres yang mengumbar tembakan di RM Cafe pada Kamis pagi. Menurut keterangan, saat itu Bribka Cornelius Siahaan dalam keadaan mabuk. Kepada pelaku sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan menindak pelaku dengan tegas. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Bribka Cornelius Siahaan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun sudah dipecat dari institusi kepolisian dengan tidak hormat. Peristiwa penembakan di RM Cafe Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 25 Februari pagi, benar-benar telah mencoreng institusi kepolisian. Bagaimana tidak, dalam keadaan mabuk,
pelaku yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Kalideres menembak mati 3 korban, 1 diantaranya anggota TNI aktif. Perilaku Bribka Cornelius Siahaan langsung dikecam banyak pihak. Tidak ada sikap konsistensi dari pimpinan Polri untuk mengawasi bawahannya. Pengawasan itu terjadi kalau ada peristiwa, kayak peristiwa penembakan ini. Wah, ribut semua, perlu pembenahan ini segala macam, pembenahan. Kapolri mengeluarkan surat edaran. Ketika anak buah menjadi semua gue ugal-ugalan, tidak terkontrol, dan atasannya kaget ketika ada peristiwa, gitu ya. Reserse tuh tekanan kerjanya tuh luar biasa tinggi. Dia bekerja 24 jam. Tentu ada beban psikologis. Belum lagi kalau atasannya punya ambisi pencitraan gitu ya, sehingga bawahan tuh ditargetkan harus ini harus itu supaya citra atasannya naik, biar bisa dia naik pangkat atau naik jabatan. Mustahil kalau Kapolres nggak tahu, ya kan? Mustahil. Makanya ketika ada kejadian ini, yang pertama kita kecam itu adalah Kapolres Jakarta Barat. Selain itu, Wali Kota Jakarta Barat sebagai pemegang wilayah yang memberi izin kafe-kafe itu ya, harus bertanggung jawab juga. Dia nggak bisa lepas tangan. Sedangkan menurut psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, pelaku Bribka Cornelius Siahaan patut diduga mengidap sindrom John Wayne. Mereka merasa bahwa mereka harus siap setiap saat, standby, dan tidak memiliki titik kelemahan sama sekali. Tafsiran negatifnya apa? Tafsiran negatifnya adalah personil polisi yang mengidap sindroma macam ini akan merasa overconfidence, merasa rasa kepercayaan dirinya itu kebablasan, terlalu tinggi. Bisa jadi kemudian termanifestasikan dalam perilaku arogan. Memandang sepele orang lain, memandang sepele resiko, pokoknya menganggap bahwa saya pasti akan mampu unggul, saya bisa mengatasi keadaan, saya bisa melumpuhkan lawan, dan seterusnya dan seterusnya. Terlebih adanya senjata yang selalu dibawa, semakin mudah membuatnya gelap mata. Sudah bisa sewaktu-waktu mendorong si empunya untuk menggunakan senjata itu tanpa didahului oleh niatan sama sekali. Kondisi semacam itu istilahnya adalah heat of passion. Apa itu? Sebutlah puncak amarah gitu ya, puncak gelegak emosi seseorang. Jangan salah, ketika seseorang pelaku melancarkan sebuah perbuatan jahat yang dilatar belakangi oleh heat of passion, amarah, kehilangan kendali yang muncul dalam waktu seketika, ini boleh jadi mempertegas pemikiran saya bahwa ini bukan pembunuhan. Ini boleh jadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Menyusul peristiwa penembakan ini, RMKV yang sudah 3 kali melakukan pelanggaran akhirnya ditutup secara permanen oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Barat. Karena RMKV ini sudah melakukan 3 kali pelanggaran berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Pelanggaran pertama itu tanggal 5 Oktober. Kemudian terjadi lagi pelanggaran tanggal 12 Oktober. Setelah kita tinjau, masih juga mengulangi pelanggaran. Nah, hari ini kita menyaksikan sini ada pelanggaran kemarin, termasuk jam tutupnya. Jadi karena sudah 3 kali, maka sesuai dengan Pergub 3 tahun 2021 pasal 28 kami lakukan penutupan. Jadi hari ini kita melaksanakan penutupan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pergub 3 tahun 2021.